warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Nuri di pelajaran matematika. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang pembahasan barisan dan deret geometri. Jadi kita akan mencari tahu bagaimana sih cara mengaplikasikan rumus-rumus ke dalam soal. So, siapin alat tulisnya yuk. Mari kita mulai. Nomor 1. Di antara barisan berikut, yang bukan barisan geometri adalah hati-hati saat kalian membaca soal. Di sini bukan, berarti cari yang bukan barisan geometri. Kita cek yang A. Ada 2, 6, 18, 54, bla bla bla. Apakah dia termasuk barisan geometri? Kita ingat dulu sebelumnya, definisi dari barisan geometri adalah suatu barisan yang memiliki rasio yang sama. Rasio itu apa sih? Rasio itu adalah perbandingan antar sukunya harus selalu sama. Cek, dari 2, 6, 18, 54, 6 dibandingkan dengan 2 atau 6 dibagi 2 itu adalah 3. 18 dibagi 6 itu adalah 3. 54 dibagi 18 juga sama 3. Maka dia adalah barisan geometri. Kenapa? Karena rasionya selalu sama, gitu ya. Oke, coba yang B. 27, 9, 3, 1, bla bla bla. Kita tentukan dulu rasionya berapa. 9 berbanding dengan 27. 9 dibagi 27 berapa ya? Sederhanakan. 9 dibagi 9, 1. 27 dibagi 9, 3. Maka rasio yang paling sederhana adalah 1/3. Misalnya nih, 9 per 27. Kamu coba dulu dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 27 bagi 3, 9. Tapi itu belum yang paling sederhana. Jadi kita cari yang paling sederhana. 9 dibagi 9, 1. 27 dibagi 9 itu 3. Maka rasionya 1/3. Next, 3 berbanding 9. 3 dibagi 9 berapa? 1/3. 1 dibagi 3 berapa? Sama, 1/3. Oh, rasionya masih sama. Berarti dia termasuk barisan geometri. Gitu ya. Oke, yang C. Ada suatu barisan 5, negatif 10, 20, negatif 40, bla bla bla. Negatif 10 nih dibagi sama 5. Negatif bertemu dengan positif, hasilnya pasti negatif. Maka tinggal 10 deh dibagi 5 berapa? 2. Berarti menjadi negatif 2. Karena ingat ya, negatif bertemu positif, hasilnya akan negatif. Gitu ya. 10. Sekarang 20 dibagi negatif 10. Masih sama hasilnya pasti negatif. Berapa? Negatif 2. Negatif 40 dibagi 20 berapa? Negatif 2. Oh, rasionya masih sama nih. Berarti dia merupakan barisan geometri. Yang D. 1, 2, 6, 24, bla bla bla. Kita cek. 2 dibagi 1 berapa? 2. 6 dibagi 2, 3. 24 dibagi 6, 4. Loh, rasionya beda. 2, 4, 6. Berarti dia bukan barisan geometri. Berarti jawabannya yang mana? Yang D ya. Sampai sini dulu. Paham? Kalau paham, kita lanjutkan ya. Nomor 2. Tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 2, 6, 18, 54, bla bla bla. Kita akan menentukan suku ke-10, berarti U10. Biasakan, saat kita membicarakan barisan geometri, hal yang harus pertama kali dicari berarti
A, dan R. Pertama, tulis dulu yang kita ketahui. Kita mengetahui kan A-nya berapa? A-nya itu adalah 2, karena 2 merupakan urutan pertama. Kemudian R-nya, kita cari. R itu kan rasio. Rasio itu merupakan perbandingan dari suatu suku dengan suku sebelumnya. Maka R adalah U2 berbanding dengan U1. U2-nya berapa? 6. U1-nya berapa? 2. Maka 6 dibagi 2 adalah 3. Oke, udah komplit nih. Kita udah mengetahui A-nya berapa, R-nya berapa. Tinggal masukkan ke rumus. Rumus dari barisan geometri itu kan katanya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Karena kita lagi mencari suku ke-10, ganti semua N-nya menjadi 10. Dan masukkan semua yang diketahui ke dalam rumus. UN jadi U10 ya, karena kita lagi mencari U10. U10 sama dengan A-nya masukin. Kita udah mengetahui 2 dikali R-nya 3. Pangkat N-nya gantikan jadi 10. 10 dikurangi 1. Gitu. Terus gimana? Pangkatnya operasikan dahulu. U10 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 10 dikurangi 1 berapa? 9. Nah, hati-hati ketika kamu mengerjakan soal banyak banget yang salah, karena setelah ini kamu menjawabnya 2 dikali 3, 6. 6 dipangkatkan 9. Tentu itu salah. Kenapa? Karena 9 itu bukan pangkat dari 2. 9 itu hanya pangkat dari 3. Simak ya. 9 hanya pangkat dari 3. Jadi, pangkatkan dulu, operasikan dulu yang pangkat. 3 pangkat 9 berapa? 19.683. Baru dikalikan. U10 sama dengan 2 dikali 19.683. Jawabannya adalah 39.366. Gitu ya. Sampai sini dulu. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Nomor 3. Suatu barisan geometri memiliki suku pertama 32 dan suku keempat 256. Tentukan rasio dan suku ke-6. Oke, karena kita lagi bahas barisan geometri, ingat-ingat, pokoknya kalau kita lagi bahas barisan geometri, pertama yang dicari A. Kalau nggak ada A, kita cari R. Syukur-syukur ada dua-duanya. Jadi, biasakan diketahui. U-nya dari soal ya. U1-nya adalah 32. Maka U1 itu kan A. Punya nih, berarti kita A-nya. Yang kedua itu adalah suku keempat. Suku keempat itu adalah 256. Ditanya apa? Rasio dan suku ke-6. Berarti U6. A-nya itu adalah 32. Gitu ya. Berarti tinggal nyari R-nya. R itu kan katanya perbandingan dengan suku sebelumnya. Biasanya berurutan sukunya. Sekarang nggak berurutan. Gimana caranya mencari rasio ketika sukunya itu nggak U1, U2, U3, U4, nggak kayak gitu. Tapi misalnya dari U1 ke U5 atau U1, U4, U2, U6 kayak gitu. Gimana? Nah, caranya masih tetap sama membandingkan. Cuman dimasukkan rumusnya. Di sini kan U4 berbanding dengan U1. Kita tahu U4 itu rumusnya A, R pangkat 4 min 1. Karena rumusnya kan UN sama dengan AR pangkat N-1. U4 berarti ganti N-nya menjadi 4. Sehingga AR 4 min 1. Sekarang U1. U1 rumusnya apa? A. Terus gimana? Masukkan semua yang diketahui ke dalam rumus. Lalu operasikan. U4 kan kita udah tahu nih. U4 itu adalah 256. U1-nya itu adalah 32. Maka tinggal di sini nih. AR pangkat 4 min 1
4 dikurangi 1, 3. Dibagi A, nggak diapa-apain, dicatat ulang. Itu ya. Nah, kalau udah sampai sini gimana? Kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kalau misalnya dilihat nih, A dibagi A, boleh nggak? Boleh ya kayaknya. A dicoret dibagi dengan A. Punya permen 1 dibagi ke 1 orang. Dapat berapa? 1 ya. Sekarang A dibagi A berapa berarti? 1 juga. Maka ini 1, 1. Sisa R pangkat 3. Gak apa-apa sendiri. 256 dibagi 32. 256 dibagi 32 berapa? 8. Maka R pangkat 3 itu sama dengan 8. Kan dicarinya rasio R doang, bukan R pangkat 3. Berarti sederhanakan lagi. R sama dengan akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8 itu berapa? Berapa kali berapa sih yang hasilnya 8? Oh, ternyata 2. 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali hasilnya 8. Maka R sama dengan 2. Sampai sini dulu, paham? Kita lanjutkan ke suku ke-6. Kalau udah ketahuan A, udah ketahuan R, cara mencari suku keberapa pun udah gampang. Tinggal masukin ke rumusnya. Rumusnya kan UN sama dengan AR pangkat N min 1. Maka U6 ganti semua N menjadi 6. Dan masukkan semua yang diketahui ke dalam rumus. U6 sama dengan A-nya kan udah tahu nih 32. Dikali R-nya. R-nya udah tahu 2. Pangkat 6 min 1 karena urutan ke-6. Ingat, operasikan dulu pangkatnya. U6 sama dengan 32 dikali 2 pangkat 6 dikurangi 1, 5. Gitu ya. Baru dioperasikan pangkatnya. Jadi operasikan dulu yang 2 pangkat 5-nya. 2 pangkat 5 itu berapa? 32. Maka U6 sama dengan 32 dikali 32. Hasilnya 1024. Sampai sini dulu. Paham? Nomor 4. Terdapat suatu deret geometri memiliki suku kedua 64 dan suku keempatnya 256. Tentukan jumlah 5 suku pertama. Hati-hati dalam membaca soal. Ini kita lagi ngomongin jumlah. Kalau jumlah berarti kita sudah membicarakan deret. Deret itu kemarin apa? Simbolnya SN. Gitu ya, udah bukan ngebahas UN lagi. Karena kan UN itu ketika kita mencari suku. Tapi kalau misalnya sudah ditanya jumlah 5 suku pertama, misal jumlah 10 suku pertama, atau jumlah berapa suku pertama, itu berarti kita udah membahas tentang SN. Nah, untuk lebih mempermudah, biasakan tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui U2-nya katanya 64, kemudian U4-nya itu adalah 256. Kita cari SN-nya. Ketika kita lagi membahas barisan geometri, hal yang pertama kali harus kita cari itu adalah A dan R. Ingat ya, kalau misalnya di aritmatika A dan B, kalau di geometri A dan R. Kita cari, A-nya tahu nggak dari soal? Enggak ya. R-nya tahu nggak? Nggak juga. Nah, gimana ya caranya menjawab suatu soal ketika A dan R-nya nggak tahu? Berarti kita mulai dari R-nya. Ingat ya, kalau A dan R-nya nggak diketahui, kita cari dulu R-nya, baru kita cari A-nya, gitu. Oke, R itu katanya rasio, perbandingan dari suatu suku dengan suku sebelumnya. Maka kita cari dulu, R itu kan U4 berbanding U2. Tapi nggak bisa langsung 256 dibagi 64. Kenapa? Karena mereka urutannya tidak tersusun. Nggak U1, U2, U3, U4 gitu. Jadi dia dari U2 langsung U4, U1, U5, U7, U8 gitu. Itu nggak bisa. Kalau misalnya yang tidak tersusun, maka harus didampingi dengan rumusnya. Gitu ya. Jadi ditulis dulu. U4 berbanding U2 sama dengan rumus dari U4 itu berapa? A dikali R pangkat 4 min 1. N-nya ganti menjadi 4.
per U2. Berarti menjadi A kali R pangkat 2 min 1. M-nya diganti menjadi 2. Sampai sini dulu. Paham? Nah, kalau sudah gimana nih? Kita masukkan semua yang diketahui, lalu operasikan. U4 kan kita udah tahu nih, 256. Catat. Berarti 256 berbanding U2-nya berapa? 64. Sama dengan AR pangkat 4 min 1 kan bisa dioperasikan menjadi AR pangkat 3 per AR pangkat 2 min 1. Itu menjadi AR pangkat 1. Nah, udah kayak gini gimana? Kita sederhanakan atau kita operasikan. Caranya gimana? Ingat-ingat dulu nih. Kalau 256 dibagi 64 mungkin gampang. Nah, kalau AR pangkat 3 dibagi AR pangkat 1 gimana? Ingat ke pelajaran kelas 7. Ketika A pangkat M dikali A pangkat N akan berubah menjadi A pangkat M plus N. Kenapa bisa kayak gini? Sifat ini berlaku ketika angka aslinya sama. Kalau nggak sama nggak bisa. A pangkat M dikali A pangkat N menjadi penjumlahan pangkatnya dijumlahin. A pangkat M plus N. Kalau di sininya A pangkat M dikali B pangkat N itu udah nggak bisa. Sifat itu nggak berlaku gitu ya. Nah sekarang yang kedua, A pangkat M dikali Nah sekarang yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu menjadi A pangkat M dikurangi N. Jadi yang perlu diingat, ketika perkalian pangkatnya menjadi tambah, ketika pembagian pangkatnya menjadi kurang. Gitu. Nah sekarang aplikasikan ke sini. A kali R pangkat 3 dibagi A kali R pangkat 1. A dibagi A kan bisa nih. 1 ya. Punya permen sebanyak A dibagikan ke A orang. Berarti masing-masing dapat 1. Sekarang tinggal R pangkat 3 dibagi R pangkat 1. Sama-sama R. Berarti menggunakan sifat yang mana? Sifat yang ini. Dikurangi berarti R pangkat 3 dibagi R pangkat 1 itu R pangkat 3 min 1. R pangkat 3 min 1 berapa? R pangkat 2. 1 dikali R pangkat 2 ya tetap R pangkat 2 kan? Tinggal 256 dibagi 64. Hasilnya adalah 4 gitu. Nah sampai sini udah selesai belum? Belum, kenapa? Karena kan ini masih R pangkat 2. Kita akan mencari rasio itu R. Maka R itu adalah akar 2 dari 4. Akar 2 dari 4 itu berapa? Berapa kali berapa ya? Yang hasilnya 4 sebanyak 2 kali. Oh, itu adalah 2. Karena 2 kali 2 adalah 4. Sampai sini dulu. Paham? Nah, kalau udah paham, udah ketahuan nih R-nya itu katanya 2. Maka kita akan mencari A-nya. Cara mencari A-nya, kamu pilih salah satu di antara yang diketahui. Kan di sini diketahui ada urutan 2, ada urutan 4. Pilih salah satu, baru kita operasikan. Kalau ibu pengennya misal ngambil U2 deh. U2 itu rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. N-nya kan diganti menjadi 2. 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Sesuatu yang berpangkat 1 apakah berpengaruh? Tidak ya. Jadi nggak ditulis pun nggak apa-apa. Maka bisa kita tulis U2 itu rumusnya A kali R. Kalau sudah paham, kita masukkan semua yang diketahui. U2 kita udah tahu nilainya 64. Sama dengan A-nya udah jelas kita lagi cari. R-nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi 64 sama dengan A dikali 2 karena R-nya adalah 2. Nah, terus gimana nih? Karena mau mencari A harus sendirian. Siapa yang pindah? 2 berarti harus pindah. Pindah ke ruas 64. Perkalian pindah ruas jadi apa nak? Pembagian. Good. Berarti A itu sama dengan 64 dibagi 2.
karena perkalian 2 pindah ruas menjadi bagi. 64 dibagi 2 berapa? 32. Oh, berarti A sama dengan 32. Sampai sini dulu. Paham? Kalau misalnya A-nya udah diketahui, R-nya udah diketahui, udah gampang banget nih. Tinggal masukin ke rumusnya. Tapi ingat, rumus SN kan ada 2. Mana yang digunakan? Kita akan menggunakan rumus SN sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R kurangi 1. Kenapa? Karena R-nya itu dia lebih dari 1. Jadi kalau R-nya lebih dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Itu ya. Kita masukkan deh semua yang diketahui ke dalam rumus S5. Karena mencari jumlah 5 suku pertama, jadi S5 gitu ya. S5 sama dengan masukkan A-nya 32 dikali R pangkat N. R-nya kan kita udah tahu 2. 2 pangkat 5, N-nya ganti menjadi 5. Dikurangi 1, ingat ya dikurang 1. Bukan dikurangi 32 atau bukan dikurangi 5. Jangan merubah rumus. Dikurangi 1 per R-nya masukin lagi 2 dikurang 1. Gitu. Terus gimana? Kerjakan dulu pangkatnya. Baru kerjakan yang di dalam kurung. 2 pangkat 5 itu kan 32. Dikurangi 1, maka S5 itu adalah 32 dikali 31. Per 2 dikurangi 1 berapa? 1. Apapun yang dibagi 1, dia tidak akan berpengaruh. Tinggal kita operasikan aja 32 dikali 31. Hasilnya adalah 992. Sampai sini dulu. Paham? Kalau paham kita lanjutkan. Diketahui barisan geometri 81, 27, 9, 3, 1, bla bla bla. Tentukan rumus suku ke N. Nah, karena kita lagi bahas geometri, ingat-ingat tadi udah sepakat. Yang pertama kali dicari adalah A dan R. Maka kita tulis dulu diketahuinya. A-nya itu adalah 81. Karena 81 merupakan urutan pertama. R-nya berapa? Berarti U2 dibagi U1. 27 dibagi 81. Operasikan ke yang paling sederhana. 27 dibagi 27, 1. 81 dibagi 27 adalah 3. Maka 27 dibagi 81 itu adalah 1/3. Tinggal dimasukkan ke rumus. Karena kita sudah tahu kalau misalnya barisan geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1, maka kita tinggal masukkan semua yang diketahui di dalam soal ke dalam rumus. UN sama dengan A-nya ganti menjadi 81 dikali R, R-nya itu adalah 1/3 pangkat N-1. Nah, sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Kemudian apakah 81 dikali 1/3 pangkat N-1 dapat dioperasikan? Misalnya nih muncul pertanyaan dari kalian, Bu, 81 dibagi 3 aja, dicoret, hasilnya 27. Gak bisa nak, kenapa gak bisa? Karena 81 itu sebetulnya dia itu adalah pangkat 1. Sementara 1/3 itu dia pangkatnya N-1. Beda kan? Berarti tidak bisa dioperasikan. Loh terus kayak gimana? Untuk menyederhanakannya, maka kita ubah cara penulisannya tanpa kita mengganti nilainya. Misal, ini kan 1/3 pecahan, sementara 81 itu adalah bilangan asli. Kita arahkan ke 3 pangkat sesuatu. Kenapa Bu diarahkannya ke 3 pangkat sesuatu? Karena ininya 1/3. Coba kalau misalnya ininya 1/2. Berarti bilangan aslinya akan diarahkan ke 2 pangkat sesuatu. Bu, kalau ininya 1/5 ya berarti bilangan aslinya juga diarahkan ke 5 pangkat sesuatu gitu. Karena ini 1/3, maka arahkan ke bentuk 3 pangkat sesuatu. Coba kita cari 3 pangkat berapa ya yang hasilnya 81? Oh, ternyata 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kan 81.
sama nilainya. Jadi kita hanya merubah penulisan tanpa mengganti nilai. Nah, kalau misalnya 1/3-nya gimana, Bu? 1/3-nya kan angkanya membingungkan. Biasanya kalau kamu diberikan pecahan itu jadi bingung. Gimana caranya biar nggak pecahan? Di sini ada sifat bilangan berpangkat. Misal nih, ada 1/2. Gak mau pecahan. Kita ubah ke bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat negatif 1. Kenapa Ibu 2 pangkat negatif 1? Karena awalnya ini tuh kan 1/2 itu 1/2 pangkat 1. Di mana 1 pangkat 1 itu adalah 1, 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah, caranya yang awalnya pecahan pengen dirubah menjadi bilangan biasa, maka yang bawah pindah ke atas dengan syarat awalnya pangkatnya positif menjadi negatif. Tapi kalau misalnya di sininya pangkatnya negatif, berarti harus positif. Contoh yang lain, misal Ibu punya 1/2-nya pangkat min N. Gimana nih? Berarti kan ini tuh 1 pangkat min N dibagi 2 pangkat min N. 1 mau dipangkatkan berapapun dia tetap dirinya sendiri, nggak berubah. Makanya tidak terpengaruh, tinggal 2-nya dinaikkan, yang awalnya pangkatnya negatif berubah menjadi positif. Gitu, sampai sini dulu, paham nggak? Kasih contoh lagi deh yang lain. Misal Ibu punya 1/3 pangkat min 5. Maka 3-nya naik ke atas, pangkatnya yang awalnya negatif menjadi positif. Gitu ya. Nah, Bu, kalau misalnya aku awalnya bilangan asli terus pengen kepecahanin gimana? Bisa. Misal Ibu punya awalnya 3 pangkat negatif 3. Pengen diubah ke pecahan. Maka ini menjadi 3-nya turun ke bawah. Jadi 1/3. Pangkatnya yang awalnya negatif kan tadi harus apa? Positif. Maka 3 pangkat min 3 itu senilai dengan 1/3 pangkat 3. Satu kali lagi deh biar lebih paham. Misal ada 7 pangkat 5. Berarti kalau pengen diubah ke bilangan pecahan, itu kan 7-nya pindah ke bawah, jadi 1/7. 5 pangkatnya awalnya positif, pindah ruas menjadi negatif. Gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Tadi kan si 81 itu bisa kita ubah ke arah 3 pangkat 4 ya. Maka UN sama dengan 3 pangkat 4. Ini kan senilai ya. 3 pangkat 4 dikali 1/3 kita ubah bentuknya aja tanpa mengubah nilai. 3 pangkat min 1 dikali N min 1. Gitu. Nah, udah gini gimana? Kalikan si pangkatnya. Ini dikali dengan N, negatif 1 juga dikali dengan negatif 1. Gitu. Maka UN sama dengan 3 pangkat 4 kan belum diapa-apain, turun lagi. Dikali 3 pangkat min 1 dikali N berapa? Negatif N. Negatif 1 dikali negatif 1. Negatif ketemu negatif kan positif. 1 dikali 1 tetap 1. Maka hasilnya menjadi UN sama dengan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat min N plus 1. Ingat sifat bilangan berpangkat. Ketika dianya sama tadi, kalau sama ini berarti jadi apa? Perkalian, pangkatnya akan menjadi penjumlahan. Maka dapat ditulis UN sama dengan 3 pangkat 4 plus 1 dijumlahkan kan, ditambah negatif N. Gitu ya. Jadi semuanya dijumlahkan. Kenapa Ibu pindahkan satunya ke dekat 4, tidak negatif N dulu? Biar yang nggak punya variabel dekat dengan yang nggak punya variabel gitu ya, biar lebih gampang. Nah, di sini ada sifat operasi positif bertemu negatif itu hasilnya akan negatif. Maka UN sama dengan 4 ditambah 1 itu adalah 5. Positif bertemu negatif menjadi negatif. Nah, sampai sini deh. Ini udah yang paling sederhana. Maka rumusnya adalah UN sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi N. Gitu ya. Sampai sini dulu. Paham? Coba sekali lagi, yang terakhir.
Diketahui barisan geometri 8, 16, 32, 64. Tentukan rumus suku ke N. Pertama yang dicari apa? A-nya. Maka A-nya itu adalah 8 karena 8 merupakan bilangan pertama. Yang kedua R-nya. R-nya itu adalah 16 dibagi 8 sama dengan 2. Maka masukkan ke rumus geometri UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Masukkan semua yang diketahui. UN sama dengan 8 dikali 2 pangkat N-1. Apakah sampai sini sudah selesai? Tentu belum. Nah, hati-hati dalam menjawabnya. Banyak banget yang salah karena udah 8 dikali 2 pangkat N-1 itu jawabannya menjadi 16 pangkat N-1. Padahal salah. Kenapa nggak jadi 16 pangkat N-1? Karena 8 itu sebetulnya pangkat 1. Ingat ya, 8 itu sebetulnya pangkat 1. Dikalikan dengan 2 pangkat N-1. Dari pangkatnya aja udah beda. Berarti nggak bisa dioperasikan. Gimana cara mengoperasikannya? Kita akalin lagi. 8 kita ubah ke arah 2. Kenapa? Karena rasionya 2. 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 8? Jadi kita boleh merubah penulisan tanpa mengganti nilai gitu ya. Oh kira-kira 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 8? Ternyata 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Maka UN sama dengan 8-nya diganti, penulisannya menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat N min 1. Ini kan berarti 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1 ya. Terus gimana? Ingat lagi ke sifat bilangan berpangkat. Ketika angka aslinya udah sama, 2, 2, 2, maka bilangan pangkatnya tinggal diapain? Tinggal dijumlahin. Berarti UN sama dengan 2 pangkat 3 plus N plus negatif 1. Di sini ada sifat operasi lagi. Positif bertemu negatif itu kan hasilnya akan negatif. Maka dapat kita tulis UN sama dengan 3 dikurangi 1 tuh berapa? 2 tambah N. Gitu. Nah, jadi rumus suku ke N itu adalah 2 pangkat 2 plus N. Sampai di sini dulu. Paham? Sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Tetap jaga kesehatan dan semangat meskipun belajar di rumah ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah!